Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi Find My Desk. Anggota kelompok kami ada Yasha Gaisani, ada Adelia, ada saya sendiri, Tazkia Farka, kemudian ada Nasika Salsabila, ada Naufal Zihni Mubarok, Anissa Trimuria, ada Falizar Zaki, Laura Putri Arlina, Erika Sofia Safitri, dan terakhir ada Artanti Nashila Putri. Materi eksekutif summary akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi di sini perkenalkan sebelumnya nama saya Nasika Salsabila dengan NPM terakhir 071. Jadi kami di sini membuat aplikasi yang bernama Find My Desk, yaitu aplikasi berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu mahasiswa dan pekerja untuk menempatkan tempat belajar ataupun bekerja yang nyaman, kondusif, dan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mencari lokasi produktif seperti kafe, perpustakaan, dan coworking space dengan pendekatan digital yang dilengkapi dengan peta interaktif. Di sini kami menggunakan beberapa fitur utama. Yang pertama yaitu rekomendasi tempat. Jadi pengguna aplikasi bisa mencari rekomendasi tempat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan di situ juga nanti akan ada rekomendasi tempat yang lagi populer di sekitar mereka. Selanjutnya ada fitur rating dan review pengguna. Jadi di fitur ini pengguna aplikasi bisa melihat rating dari kafe yang akan dituju dan review dari berdasarkan pengalaman pengguna yang telah mengunjungi tempat itu. Selanjutnya ada fitur favorit atau bookmark. Jadi pengguna aplikasi bisa menyimpan tempat yang mereka sukai dan akan mereka datangi berkali-kali atau dan seterusnya gitu. Selanjutnya fitur utama mode fokus dan musik. Untuk mode fokus dan musik ini, pengguna aplikasi bisa menggunakan musik yang disediakan latar musik yang disediakan di dalam aplikasi ataupun mode fokus agar pengguna aplikasi bisa fokus mengerjakan tugasnya. Kemudian fitur event alert, yaitu uh, di dalam aplikasi itu tersedia berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam tempat tersebut, seperti diskusi publik ataupun seminar ataupun workshop. Habis itu ada browse dan filter tempat. Untuk browse dan filter tempat ini, pengguna bisa mencari tempat yang mereka ingin kunjungi berdasarkan menggunakan filter seperti jarak jarak berapa yang mereka ingin kunjungi dan rating berapa yang akan mereka lihat. Untuk statistik penggunaan pribadi ini, statistik penggunaan pengguna aplikasi dalam jangka waktu beberapa lama. Untuk profil akun dan setelan aplikasi, selanjutnya ada laporkan masalah dan fitur logout. Selanjutnya ada alur aplikasi. Yang pertama, registrasi atau login. Pengguna mendaftarkan atau login menggunakan email atau nomor handphone. Setelah login, pengguna diarahkan ke halaman utama. Yang kedua, halaman perizinan akses lokasi. Pengguna dapat menggunakan aplikasi apabila pengguna mengizinkan aplikasi untuk mengakses lokasi pengguna. Tiga, halaman utama. Tautan ke fitur utama seperti rekomendasi tempat, rating dan ulasan, bookmark, mode fokus, dan event alert. 4. Browse tempat. Pengguna dapat menjelajahi berbagai tempat belajar yang dilengkapi dengan filter pencarian seperti fasilitas, harga, jarak terdekat, rating, dan kategori tempat. 5. Buka rekomendasi tempat. Pengguna dapat Pengguna dapat membuka rekomendasi tempat jika ingin melihat tempat belajar atau bekerja yang direkomendasikan oleh admin berdasarkan rating dan ulasan. Keenam, detail tempat. Ketika pengguna memilih tempat, akan muncul foto tempat, deskripsi dan fasilitas, lokasi di Google Maps, rating dari pengguna lain, tombol simpan, dan info event jika tersedia. 7. Favorit dan bookmark.
Berisi daftar tempat yang disimpan pengguna untuk dikunjungi dan bisa diakses langsung dari menu profil atau beranda. Next. 8. Mode fokus dan musik. Digunakan saat pengguna mulai belajar atau kerja di tempat yang telah direkomendasikan. 9. Rating dan review. Setelah mengunjungi tempat, pengguna bisa memberi rating bintang dan ulasan tertulis. 10. Statistik penggunaan pribadi. Menampilkan jumlah tempat yang dikunjungi dan waktu total belajar. 11. Ada profil atau akun. Menampilkan dan mengelola data pengguna, seperti nama, email, nomor HP, alamat, dan pekerjaan. Menyediakan fitur edit profil pengguna dan ubah kata sandi. 12. Setelan. Menyediakan pengaturan seperti bahasa, tema, izin notifikasi, privasi, dan keamanan, dan tentang aplikasi. 13. Ada laporkan masalah. Pengguna bisa melaporkan fasilitas tidak tersedia, pengalaman buruk, dan informasi tidak akurat. Yang terakhir ada logout. Next. Selanjutnya di sini ada metodologi pengembangan sistem. Jadi pengembangan aplikasi FineMandex ini menggunakan metode agil berbasis Scrum yang memungkinkan proses bertahap dan fleksibel. Pengembangan ini dimulai dari tahap pengumpulan kebutuhan, jadi semua fitur dipecah menjadi user stories yang kecil. Lalu masuk ke tahap perencanaan, di sini fitur akan diprioritaskan dan dibagi ke dalam sebuah sprint. Lalu yang ketiga di tahap desain dibuat arsitektur sistem, database, dan antarmuka pengguna. Selanjutnya pengembangan dilakukan secara iteratif dengan pengujian berkala. Setelah itu aplikasi masuk ke tahap peluncuran lewat uji coba beta sebelum dilakukan perilisan resmi. Terakhir, pemantauan dilakukan untuk menjaga performa dan merespon feedback pengguna secara berkelanjutan. Boleh di next, Kia. Selanjutnya itu project sponsor dalam pengembangan aplikasi Find My Desk. Project sponsor adalah pihak yang memberikan dukungan penuh baik dari segi pendanaan, arahan strategis, maupun pengambilan keputusan utama selama proses pengembangan aplikasi ini berlangsung. Adapun project sponsor dari aplikasi Find My Desk adalah Dava Alizar Zaki sebagai Direktur Utama PT Alizar Company di alamat Jalan Kolonel Makmun Rashid, Kalianda, Lampung Selatan. Untuk yang selanjutnya adalah business needs. Yang pertama yaitu penyederhanaan dan otomatisasi proses pencarian tempat belajar. Kebutuhannya, saat ini mahasiswa seringkali mengalami kesulitan dan membuang banyak waktu hanya untuk mencari tempat belajar. Solusinya, mahasiswa membutuhkan sebuah aplikasi berbasis peta digital yang dapat mengotomatisasi proses pencarian tempat belajar. Yang kedua, penyediaan informasi yang akurat dan ulasan pengguna yang terpercaya. Kebutuhan, mahasiswa memerlukan informasi yang akurat mengenai fasilitas. Solusinya, aplikasi harus mampu mengintegrasikan fitur ulasan dan penilaian dari pengguna yang telah berkunjung. Yang ketiga, yaitu personalisasi rekomendasi tempat. Kebutuhannya, setiap mahasiswa memiliki preferensi yang berbeda terkait suasana maupun fasilitas yang diinginkan saat belajar. Solusinya, aplikasi ini akan dilengkapi dengan algoritma rekomendasi berbasis preferensi pengguna dan riwayat pencarian. Yang keempat, pemantauan dan peningkatan pengalaman pengguna. Kebutuhannya, pengguna membutuhkan alat untuk merefleksikan kebiasaan mereka dalam memilih tempat belajar. Solusinya, aplikasi menyediakan statistik pengguna pribadi yang secara otomatis merekam frekuensi kunjungan. Yang kelima, pengelolaan fokus dan pengalaman belajar yang optimal. Kebutuhannya, mahasiswa seringkali terdistraksi oleh berbagai notifikasi dan gangguan lain saat berada di tempat belajar. Solusinya, aplikasi ini menghadirkan fitur mode fokus yang dapat diaktifkan oleh pengguna saat sedang belajar. Next. Kemudian selanjutnya ada business requirements. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan ini menampilkan lokasi tempat belajar atau kerja via Google Maps yang diakses secara real time. Kemudian ada fitur filter dan sortir, di mana di filter itu ada fasilitas, harga, jarak, rating, dan kategori.
Kemudian ada fitur rating dan ulasan pengguna. Jadi pengguna bisa memberi rating dan ulasan untuk tempat yang sudah mereka kunjungi. Kemudian ada fitur bookmark tempat favorit. Jadi pengguna bisa menyimpan tempat yang akan mereka kunjungi di lain waktu. Kemudian ada mode fokus, dan mode fokus ini berisi timer dan juga musik ambien, di mana mode fokus ini bisa membantu pengguna untuk fokus dalam mengerjakan tugas ataupun kerjaan. Kemudian ada notifikasi rekomendasi tempat personalisasi. Jadi rekomendasi ini sesuai dengan aktivitas pengguna di aplikasi. Apakah pengguna sering mencari tempat yang berfasilitas WiFi atau colokan dan lain sebagainya. Kemudian ada info event yang relevan, di mana nanti di beranda pengguna akan disajikan fitur event yang tanggalnya diberi tahu lebih detail. Kemudian ada statistik pengguna pribadi, jadi pengguna bisa melihat tempat apa saja yang sudah dikunjungi dan berapa kali mengunjungi tempat tersebut. Kemudian ada fitur pelaporan masalah, ini berisi pengguna bisa mengisikan pengguna bisa mengisikan komplain mereka, tempat-tempat tutup, info salah, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini aplikasinya cepat dalam memuat data, dan apabila dihubungkan dengan Gmaps itu maksimalnya hanya 3 detik. Kemudian aplikasi ini stabil, artinya apabila banyak pengguna yang menggunakan aplikasi secara bersamaan, aplikasi akan tetap berjalan dengan maksimal. Kemudian onboarding tersedia saat pertama kali pakai. Kemudian autentikasi aman via email. Lokasi hanya dibagikan dengan izin pengguna. Kemudian dia mendukung pembaruan yang rutin. Dia juga meng-backup data kita secara otomatis. Kemudian ada dukungan teknis online. Kemudian menyediakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan tersedia untuk platform Android, iOS, dan sangat responsif. Yang selanjutnya adalah business value. Adapun nilai bisnis yang dapat diperoleh dengan adanya sistem ini diurutkan menjadi yang pertama adalah tangible. Tangible sendiri terdiri dari yang pertama adalah peningkatan pendapatan dari mitra lokasi dengan jangkauan pasar yang besar melalui aplikasi akan diakses lebih banyak calon pelanggan. Nah, semakin banyak pengguna yang melakukan reservasi atau kunjungan, maka total penjualan dan komisi yang melakukan reservasi, maka total penjualan dan komisi platform meningkat, berkontribusi langsung pada pendapatan perusahaan. Yang kedua adalah efisiensi operasional dan manajemen data. Otomatisasi proses pencarian lokasi, pemesanan tempat, dan pembayaran mengurangi beban kerja manual seperti marketing, administrasi, dan customer service. Yang selanjutnya yaitu penghematan biaya pemasaran, marketplace internal, fitur rekomendasi lokasi baru, notifikasi promo, berfungsi sebagai saluran pemasaran terintegrasi. Mitra lokasi tidak perlu melakukan iklan di media tradisional, cukup optimalkan profil mereka di aplikasi untuk menjangkau ribuan mahasiswa dan pekerja. Yang selanjutnya yaitu reduksi risiko dan biaya terkait kesalahan. Fitur laporkan masalah yang terintegrasi dengan dashboard admin meminimalkan kerugian reputasi dan biaya kompensasi jika ada kesalahan data atau fasilitas rusak. Yang terakhir yaitu meningkatkan utilisasi ruang mitra, statistik penggunaan pribadi dan laporan heatmap, membantu mitra mengoptimalkan jam operasional dan sewa harga. Yang kedua yaitu intangible. Intangible terdiri dari yang pertama adalah penguatan reputasi dan brand awareness. Ulasan dan rating pengguna membangun kredibilitas aplikasi sebagai platform terpercaya untuk menemukan tempat produktif. Yang kedua yaitu kepuasan dan loyalitas pengguna. Fitur mode fokus meningkatkan pengalaman bekerja atau belajar, membuat pengguna merasa dibantu secara holistik. Kemudian menyimpan favorit dan mendapatkan notifikasi tempat baru mendorong pengguna kembali menggunakan aplikasi berulang kali. Yang ketiga yaitu kemampuan adaptasi terhadap tren. Metodologi Agile dan framework Serum memungkinkan tim pengembang merespon feedback pengguna dan tren. Misal permintaan ruang private, event, dan lain-lain. Yang keempat yaitu peningkatan kepercayaan melalui keamanan data. Implementasi protokol enkripsi data dan validasi transaksi otomatis menegaskan komitmen platform terhadap keamanan pengguna. Yang kelima yaitu pengembangan inovasi berkelanjutan.
Feedback loop melalui fitur review dan laporkan masalah menciptakan insight untuk inovasi fitur mulai dari penambahan filter baru hingga partnership eksklusif. Yang terakhir yaitu kolaborasi dan sinergi komunitas. Komunitas pengguna seperti mahasiswa, pekerja, dan lain-lain dapat saling berbagi tips lokasi, menciptakan ekosistem peer-to-peer yang memperkuat engagement. Mitra lokasi dapat bekerja sama, menyelenggarakan event atau workshop, memperkokoh jaringan bisnis, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada special issue. Special issue atau constraint yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ketergantungan pada data atau ulasan pengguna. Karena aplikasi ini sangat mengandalkan data dari pengguna, itu cuma masalah kalau data yang terkumpul tidak banyak, tidak bahkan dimanipulasi. Untuk menilai aplikasi memberi review. Fitur serupa seperti pencarian tempat, review, dan peta interaktif. Ini bisa membuat pengguna merasa tidak perlu memakai aplikasi baru. Solusinya adalah dengan membuat fitur yang benar-benar unik dan spesifik untuk target pengguna. Yang terakhir adalah masalah teknis dan kemampuan sistem menampung banyak pengguna. Saat jumlah pengguna bertambah dan fitur aplikasi makin kompleks, ada risiko sistem jadi lambat. Terutama karena aplikasi menggunakan peta interaktif dan fitur real-time yang cukup berat. Solusinya adalah dengan membangun sistem bisa seiring kebutuhan. Baik, selanjutnya yaitu requirements definition. Yang pertama adalah functionality requirements. Fungsional sistem merinci apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem atau aplikasi secara teknis dan operasional. Berikut adalah penjabaran lengkap dari semua fitur berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada rekomendasi tempat. Fitur ini berfungsi menyajikan lokasi-lokasi ideal untuk mengerjakan tugas atau bekerja di sekitar pengguna. Yang kedua ada rating dan review pengguna. Memungkinkan pengguna memberikan penilaian berupa bintang dan ulasan tertulis atas pengalaman mereka di suatu tempat. Kemudian 3 ada favorit dan bookmark. Fitur ini memungkinkan pengguna menyimpan tempat-tempat yang disukai atau ingin dikunjungi kembali. Yang keempat ada mode fokus dan musik. Fitur ini dirancang untuk mendukung produktivitas pengguna saat belajar atau bekerja. Terus kemudian ada event alert. Fitur ini menyajikan informasi terkini mengenai acara atau kegiatan yang berlangsung di lokasi tertentu seperti workshop, diskusi publik, kelas belajar bersama hingga promosi khusus mahasiswa. Selanjutnya ada browse tempat dan filter penyortiran. Fitur ini memungkinkan pengguna mencari tempat berdasarkan kategori seperti kafe, perpustakaan, atau coworking space system. Kemudian selanjutnya ada statistik pengguna pribadi. Fitur ini menampilkan data pengguna aplikasi oleh masing-masing pengguna. Kemudian ada profile atau akun, menyajikan informasi dasar pengguna seperti nama akun, email, dan nomor handphone yang terdaftar. Kemudian ada setelan, fitur ini memungkinkan pengguna menyesuaikan tampilan dan fungsi aplikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian ada laporkan masalah, fitur ini memungkinkan pengguna memberikan umpan balik jika terdapat informasi yang tidak akurat, fasilitas tidak tersedia, atau mengalami pengalaman buruk di suatu tempat. Dan yang terakhir ada logout. Fitur ini memungkinkan pengguna keluar dari akun aktif dan masuk kembali dengan akun yang lain yang sudah terdaftar. Next. Oke, setelah itu ada non-functional requirement. Yang pertama itu, aplikasi itu harus memuat data tempat dan juga terhubung dengan Google Maps dengan cepat. Nah, untuk terhubung dengan Google Maps itu maksimalnya itu 3 detik untuk merespon aplikasi tersebut. Yang kedua, aplikasi itu mampu untuk menangani banyak pengguna secara bersamaan ketika digunakan saat jam-jam yang sibuk. Yang ketiga, tersedia panduan saat pengguna pertama kali memakai aplikasi. Jadi saat orang baru pertama kali akan menggunakan aplikasi tersebut, orang itu akan disediakan panduan dari aplikasi tersebut. Yang keempat, itu sistem harus memiliki sistem autentifikasi yang aman, misalnya seperti link aktivasi akun yang dikirimkan di email. Yang kelima, sistem juga harus menjaga keamanan akun pengguna dan tidak membagikan data lokasi tanpa izin eksplisit dari pengguna tersebut. Yang keenam, sistem itu harus mudah diperbarui. Yang ketujuh,
harus ada backup data secara berkala. Yang kedelapan, harus ada pusat bantuan online jika misal ada pengguna yang mengalami masalah, maka itu akan ditujukan ke pusat bantuan online. Yang kesembilan, bahasa yang utama yang digunakan di aplikasi ini adalah bahasa Indonesia, akan tetapi tersedia juga bahasa pilihan, yaitu bahasa Inggris untuk pengguna luar negeri. Yang kesepuluh, sistem itu harus tersedia di Android dan juga iOS dan bisa digunakan di ponsel dan juga tablet. Selanjutnya ada hasil wawancara kami dengan para mahasiswa atau dengan para karyawan yang membutuhkan working space. Yang pertama, mereka ingin rekomendasi tempat nugas berdasarkan lokasi, jam buka, dan juga fasilitas seperti WiFi, stop kontak, dan suasana yang nyaman. Kemudian mereka memerlukan filter dan juga sortir seperti kategori, kenyamanan, rating, harga, dan keramaian. Mereka juga ingin bisa diberikan akses untuk melihat ulasan dan juga rating dari pengguna lain yang sudah datang ke tempat tersebut. Kemudian mereka butuh info real time untuk ketersediaan tempat duduk atau keramaian. Kemudian mereka membutuhkan fitur bookmark untuk menandai tempat favorit. Mereka juga membutuhkan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris agar lebih intuitif dan bisa dipakai secara global. Kemudian mereka juga memerlukan notifikasi promo atau event dari tempat favorit atau tempat yang ada di aplikasi. Selanjutnya hasil observasi. Yang pertama, proses pencarian dan pemesanan tempat. Selama ini, mahasiswa mencari tempat nugas secara manual dengan membuka media sosial, Google Maps, atau menanyakan kepada teman. Tidak tersedia sistem yang mengumpulkan informasi berbagai tempat secara terintegrasi dan real-time. Pengguna harus berpindah-pindah aplikasi atau situs untuk mencari informasi terkait fasilitas, jam operasional, hingga tingkat keramaian. Pemesanan tempat dilakukan melalui chat atau telepon, tanpa sistem yang memastikan konfirmasi otomatis. Yang kedua, ada ketersediaan informasi dan fitur penunjang. Informasi yang tersedia di media sosial ataupun website seringkali tidak diperbarui secara rutin, misalnya perubahan jam buka, promo, atau kondisi keramaian. Tidak ada sistem yang menunjukkan status ketersediaan kursi secara real-time, sehingga pengguna tidak bisa memperkirakan tingkat kenyamanan sebelum datang. Ulasan dari pengguna lain tersebar di berbagai platform. Yang ketiga, ada pengelolaan data oleh pengelola tempat. Pengelola tempat harus memperbarui informasi secara manual melalui platform yang berbeda, sehingga rawan ketidakkonsistenan informasi. Tidak tersedianya dashboard yang membantu pemantauan statistik kunjungan ulasan atau efektivitas promosi digital. Pengelolaan status ketersediaan kursi atau keramaian masih dilakukan secara visual atau manual tanpa sistem input langsung ke aplikasi. Keempat, ada interaksi dan promosi. Komunikasi dua arah antara pengguna dan pengelola tidak terfasilitasi dengan baik secara digital. Pengelola tempat kesulitan dalam mempromosikan tempat mereka kepada target pengguna yang spesifik. Belum ada sistem promosi berbayar yang terintegrasi dalam platform pencarian tempat seperti fitur highlight tempat, push notifikasi event, atau promo spesial. Next. Baik, yang ada tabel 1 matriks kebutuhan fungsional as, is, dan to be. Tabel ini menjelaskan perbandingan antara kondisi lama, as, is, dan fitur yang disediakan aplikasi to be. Jadi pada tabel tersebut dijelaskan yang pertama itu ada pengguna mencari tempat belajar kerja secara manual seperti kafe, seperti Google Maps atau saran teman. Kemudian sistem yang akan dibuat itu sistem menyediakan peta interaktif real time untuk menampilkan lokasi sekitar sesuai preferensi pengguna. Kemudian yang kedua ada kesulitan membandingkan tempat karena tidak ada filter yang berdasarkan kebutuhan pengguna. Sistem akan menyediakan filter berdasarkan kategori, fasilitas, harga, jarak, dan rating. Kemudian yang ketiga ada ulasan dan rekomendasi yang hanya dari mulut ke mulut dan media sosial. Kemudian sistem akan menyediakan fitur rating dan ulasan langsung dari pengguna di aplikasi. Yang keempat ada pengguna tidak dapat
menyimpan tempat favorit secara otomatis, sistem akan menyediakan fitur bookmark untuk menyimpan tempat favorit. Kemudian ada fokus belajar terganggu karena tidak ada fitur pendukung. Sistem akan menyediakan mode fokus, timer, musik, dan blokir notifikasi. Kemudian ada rekomendasi tempat yang hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau saran orang lain. Kemudian sistem akan mengirim rekomendasi sesuai preferensi dan historis pengguna. Selanjutnya, info event relevan sulit ditemukan. Sistem akan menampilkan info event seperti workshop atau diskusi publik sesuai lokasi pengguna. Kemudian ada tidak tersedianya data statistik penggunaan. Kemudian sistem akan menyajikan statistik seperti jumlah tempat dikunjungi dan durasi belajar kerja. Dan yang terakhir ada masalah tempat yang tidak dapat dilaporkan langsung. Sistem akan menyediakan fitur pelaporan masalah seperti tempat tertutup atau info yang tidak akurat. Next. Oke, ada tabel 2 matriks kebutuhan dan fungsional. Yang pertama itu, untuk proses berjalannya itu tidak ada sistem digital, pencarian tempat itu dilakukan secara manual dan juga memakan waktu yang lama. Nah, sistem yang akan dibuat itu aplikasi ini akan memuat data yang cepat, maksimal 3 detik dengan caching, CDN, backhand yang optimal, dan query efisien. Yang kedua, untuk proses berjalannya itu tidak relevan karena belum ada sistem aplikasi tersebut. Nah, sistem ini akan dibuat dengan berbasis cloud dengan auto scaling, load balancing, dan database paralel untuk menangani lonjakan traffic. Yang ketiga, tidak tersedia, jadi pengguna itu mencari tahu sendiri atau bertanya ke temannya. Nah, sistem yang akan dibuat oleh aplikasi ini menyediakan onboarding interaktif seperti ilustrasi, video singkat, maupun tooltip fitur. Untuk yang keempat, yaitu tidak ada sistem login, semua akses manual. Sistem login aman via OTP, enkripsi data, dan opsi 2FA atau biometrik jika perangkat mendukung. Yang kelima, tidak ada perlindungan data formal, lokasi dibagikan secara informal. Aplikasi meminta izin eksplisit menginskripsi data dan menampilkan kebijakan privasi sesuai UU PDP. Yang keenam, tidak ada aplikasi untuk diperbarui. CI atau CD, pipeline, struktur modular, dan dukungan update otomatis melalui Play Store dan App Store. Yang ketujuh, tidak ada sistem pencadangan karena tidak ada sistem digital. Backup otomatis harian atau mingguan di cloud dengan opsi pemulihan data saat terjadi gangguan. Yang ke-8, tidak tersedia keluhan disampaikan secara informal, misal lewat media sosial atau lisan, email, support, dan halaman FAQ di halaman aplikasi. Selanjutnya, komunikasi hanya dalam bahasa Indonesia atau informal pada proses berjalan. Selanjutnya, untuk sistem yang akan dibuat, pengaturan bahasa di aplikasi akan didukung bilingual, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk antarmuka dan konten. Selanjutnya, pada proses berjalan, tidak ada sistem digital yang bisa diakses dari perangkat manapun. Pada sistem yang akan dibuat, aplikasi tersedia di Android dan iOS, dibangun dengan Flutter atau React Native, dan user interface yang responsif untuk ponsel dan tablet. Jadi berdasarkan tabel fungsional dan non-fungsional di slide sebelumnya, kami fokus mengembangkan sistem yang mengatasi inefisiensi bisnis, antara lain yang pertama, rekomendasi tempat cerdas yang otomatis menyesuaikan preferensi dan kebiasaan pengguna. Kedua, ulasan dan rating terintegrasi, agar pengguna bisa langsung memberi feedback di aplikasi Find My Desk. Ketiga, pemantauan keramaian yang menampilkan notifikasi real-time jika tempat sedang penuh. Keempat, autentikasi otomatis untuk login cepat dan aman tanpa input manual. Dan yang terakhir, deployment otomatis dengan menggunakan CI atau CD yang memastikan aplikasi selalu terupdate tanpa pengguna perlu melakukan update secara manual. Next. Selanjutnya ada functional model. Next. Untuk yang pertama ada use case diagram. Di sini ada 3 aktor utama. Yang pertama adalah admin. Untuk fitur yang bisa diakses itu yang pertama mengelola user dan pemilik tempat, lalu verifikasi tempat, kelola rekomendasi tempat, dan kelola notifikasi. Untuk aktor yang kedua yaitu ada user atau pengguna aplikasi.
fitur yang dapat diakses. Yang pertama, registrasi dan login user. Yang kedua, perizinan akses lokasi. Yang ketiga, browse tempat. Yang keempat, buka rekomendasi dan event alert. Yang kelima, tambah favorit atau bookmark. Yang keenam, aktifkan mode fokus dan musik. Lalu yang ketujuh ada beri rating dan ulasan. Yang kedelapan, statistik pengguna pribadi. Yang kesembilan, edit profil atau akun. 10, setelan. 11, laporan masalah. Dan yang terakhir, lockup. Untuk aktor yang ketiga, ini ada pengelola tempat. Fitur yang dapat diakses yaitu menambahkan tempat. Selanjutnya, relasi antar fitur. Semua fitur ini terhubung dengan proses login. Lalu, sistem menggunakan konsep include, artinya fitur-fitur hanya bisa diakses setelah login berhasil. Kolaborasi antara Google Maps dan sistem mendukung akurasi lokasi real-time pada fitur browse tempat dan menambahkan tempat. Next. Oke, selanjutnya itu ada activity diagram registrasi. Yang pertama, ini ada kolom user, kemudian ada kolom sistem. Di user, yang pertama, user itu mengklik tombol sign up. Kemudian nanti sistem akan menampilkan halaman register. Kemudian nanti user akan menginput data seperti email, nama, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Setelah diinput, nanti user mengklik tombol registrasi. Kemudian setelah mengklik tombol registrasi, sistem akan melakukan validasi. Apabila validasinya itu benar, maka sistem akan lanjut untuk menginsert data ke database dan nantinya sistem akan mengirim pesan ke akun email yang sudah kita daftarkan saat register tadi. Kemudian kita akan menerima pesan untuk mengaktifasikan akun. Namun apabila hasil validasi ini salah, maka nanti sistem akan menampilkan lagi halaman register. Selanjutnya, ada activity diagram login. Yang pertama, user klik button login. Kemudian pada sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya, user menginput data username dan password yang telah dibuat. Lalu, user mengklik button login. Kemudian, sistem melakukan validasi. Jika validasi berhasil, maka akan menampilkan halaman utama atau beranda. Jika tidak berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman login dari awal. Nah, kemudian activity diagram akses perizinan. Jadi setelah login berhasil, nanti sistem akan menampilkan halaman perizinan akses lokasi. Kita tergantung apakah kita ingin mengklik aktifkan lokasi atau tidak. Apabila kita klik aktifkan lokasi, maka nanti sistem akan otomatis menampilkan beranda. Namun apabila kita tidak mengizinkan, maka aplikasi Find My Desk tidak bisa digunakan karena aplikasi Find My Desk hanya bisa diakses apabila kita mengizinkan lokasi kita diakses oleh aplikasi Find My Desk itu sendiri. Selanjutnya, activity manage user. Alurnya dimulai dari user login ke aplikasi, lalu diarahkan ke beranda. Selanjutnya, user memilih menu manage user, dan sistem akan menampilkan halaman manajemen pengguna. Di halaman ini, user bisa menggunakan aksi seperti mengedit atau menghapus data pengguna lainnya. Setelah perubahan dilakukan, sistem memproses permintaan tersebut. Selanjutnya ada activity diagram tambah tempat. Setelah login, sistem melakukan validasi akun. Jika validasi berhasil, user memilih menu kelola tempat, lalu menekan tombol tambah tempat. Sistem kemudian menampilkan form isian yang harus diisi oleh user dengan detail tempat yang ingin ditambahkan. Setelah menekan tombol simpan, data tempat akan disimpan oleh sistem. Nah, selanjutnya ada activity diagram verifikasi tempat. Nah, jadi ada dua, yaitu admin dan sistem Find My Desk itu sendiri. Yang pertama, admin itu harus login aplikasi. Nah, setelah login aplikasi, sistem Find My Desk itu akan menampilkan beranda dari sistem Find My Desk itu sendiri. Setelah sistem itu menampilkan beranda, admin itu akan memverifikasi tempat. Nah, setelah itu,
dari sistem akan menampilkan pemilik tempat yang butuh untuk verifikasi. Nah, setelah itu, dari admin, apabila dia menerima, itu tempatnya akan berhasil ditambahkan. Nah, jika dari admin itu menolak, maka tempat itu tidak jadi ditambahkan ke aplikasi. Kemudian selanjutnya ada activity diagram manage rekomendasi tempat. Jadi yang pertama, admin itu login di aplikasi yang memang khusus admin dan pengelola tempat. Apabila loginnya berhasil, maka aplikasi atau sistem akan menampilkan beranda. Kemudian admin akan mengklik manage rekomendasi tempat. Kemudian sistem akan menampilkan halaman manage rekomendasi tempat. Nah, apabila sudah keluar halaman manage rekomendasi tempat, maka admin bisa menambahkan rekomendasi tempat untuk para penggunanya. Setelah itu, rekomendasi tempat berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya, apabila tempat sudah ditambahkan oleh pengelola pengguna, kemudian tempat juga sudah diverifikasi oleh admin dan sudah di-manage rekomendasinya oleh admin, selanjutnya, pengguna atau user bisa browse tempat, di mana pertama, pengguna login ke aplikasi, kemudian apabila loginnya salah, maka nanti akan balik ke halaman login. Namun apabila benar, maka aplikasi akan menampilkan beranda. Kemudian pengguna akan mengklik fitur cari, kemudian pengguna bisa masukkan preferensi sesuai dengan tempat yang dicari. Bisa diketik manual atau bisa juga menggunakan filter yang sudah tersedia. Nah, apabila hasil preferensi pengguna ini tidak ditemukan, dia akan balik lagi atau meminta kita lagi untuk memasukkan preferensi. Namun bila dia berhasil, dia akan menampilkan rekomendasi tempat. Kemudian pengguna bisa membuka detail tempat. Kemudian ketika detail tempat dibuka oleh pengguna, maka akan ditampilkan gambar tempat, kemudian akses untuk ke Gmaps dan informasi tempat. Mulai dari ketersediaan tempat duduk, kemudian fasilitas, dan lain sebagainya. Kemudian, apabila pengguna ingin menuju tempat tersebut, maka pengguna bisa melihat lokasinya dengan mengklik Gmaps yang ada di aplikasi yang sudah terhubung dengan aplikasi. Selanjutnya, activity diagram buka rekomendasi tempat. Yang pertama, dilakukan login ke dalam aplikasi. Pada tahap ini, user akan memasukkan data untuk masuk ke dalam sistem. Setelah itu, akan dilakukan validasi oleh sistem. Apabila sistem itu valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Namun, jika tidak valid, tidak bisa dilanjutkan ke halaman utama. Selanjutnya, akses menu rekomendasi tempat. User memilih menu untuk melihat rekomendasi tempat. Selanjutnya, mengambil data dari tempat pada sistem. Sistem kemudian akan memproses dan mengambil data lokasi belajar yang tersedia. Selanjutnya, urutkan berdasarkan rating dan ulasan. Sistem akan menyusun daftar tempat berdasarkan peringkat dan review pengguna. Kemudian, tampilkan tempat rekomendasi. Sistem kemudian akan menampilkan hasil tempat belajar yang sesuai. Untuk yang terakhir, user dapat melihat dan menentukan tempat belajar yang diinginkan. Next. Selanjutnya, activity diagram event alert. Proses dimulai dari login, lalu sistem melakukan validasi. Jika gagal, pengguna tetap di halaman utama. Jika berhasil, elemen utama akan ditampilkan. Pengguna lalu menekan tombol event alert dan sistem akan memuat daftar event dari database. Lalu menampilkannya beserta informasi, nama, lokasi, waktu, dan opsi peta atau pengingat. Jika pengguna memilih pengingat, sistem akan membuat pengingat di perangkat. Setelah berhasil, akan muncul notifikasi bahwa pengingat telah dibuat dan proses selesai. Next. Selanjutnya ada activity diagram tambah ke favorit. Setelah login, sistem melakukan validasi. Jika gagal, pengguna tetap di halaman utama. Jika berhasil, pengguna bisa memilih tempat yang ingin disimpan, lalu memilih opsi tambah ke favorit. Sistem kemudian akan menyimpan data tempat favorit dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Terakhir, pengguna bisa mengakses menu rekomendasi tempat. Next. Dan selanjutnya ada activity diagram aktifkan mode fokus. Nah, yang pertama, user itu harus login ke aplikasi Find My Desk tersebut. Nah, setelah itu, user itu mengklik tombol aktifkan mode fokus yang ada di sistem tersebut. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan opsi pengaturan timer dan juga musik. Nah, setelah itu, dari sistem akan dikasih ke user
user akan mengatur durasi fokus dan juga untuk memilih musik. Atur durasi fokusnya itu bisa 30 menit atau 1 jam juga bisa. Nah, setelah itu, user juga bisa memilih musik yang diinginkan. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan hitung mundur waktu sistem jika sudah hampir selesai. Setelah itu, user sistem akan menampilkan notifikasi saat waktu itu selesai dan musik itu berhenti. Kemudian ada activity diagram rating dan ulasan. Pertama, user mengklik tombol login, kemudian sistem akan menampilkan form login yang gunakan divalidasi login dan user memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan menampilkan form ulasan dan user mengisi ulasan dan mengklik tombol beri ulasan. Kemudian setelah klik tombol kirim ulasan, sistem akan menampilkan ulasan sukses dikirim. Next. Selanjutnya di sini ada activity diagram statistik penggunaan pribadi. Jadi proses dimulai saat pengguna login ke dalam aplikasi. Setelah login berhasil divalidasi oleh sistem, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Nah, dari situ pengguna akan memilih menu statistik penggunaan pribadi dan kemudian memilih jenis statistik yang ingin dilihat. Sistem kemudian memuat data terkait, memproses dan mengonversi data tersebut menjadi bentuk grafik. Setelah itu, sistem akan menampilkan grafik serta detail statistik agar pengguna dapat memahami pola dan kebiasaan penggunaan aplikasinya secara visual dan informatif. Next. Oke, selanjutnya ada activity diagram edit profil. Nah, yang pertama, pengguna itu harus login ke aplikasi. Setelah itu, pengguna mengklik tombol profil, maka setelah itu sistem akan menampilkan halaman dari profil. Setelah itu, pengguna bisa mengedit profil. Setelah pengguna sudah mengedit profil yang akan diubah, pengguna akan mengklik simpan. Nah, setelah itu, dari sistem itu akan validasi data yang sudah diperbarui dari user itu sendiri dan juga menyimpannya ke database. Setelah divalidasi, maka dari sistem akan menampilkan notifikasi berhasil. Nah, setelah menampilkan notifikasi berhasil, sistem akan menampilkan data profil yang terbaru. Nah, setelah itu, user akan dikembalikan ke halaman profil. Selanjutnya, activity diagram setting. Setelah login, user dapat mengakses menu setting untuk melakukan update data akun, mengubah password, atau mengatur notifikasi. Setelah mengisi perubahan, sistem akan melakukan validasi. Jika validasi berhasil, maka perubahan disimpan oleh sistem. Selanjutnya ada activity diagram laporkan masalah. Masih sama seperti sebelumnya, proses dimulai dari login dan validasi. Setelah masuk ke halaman utama, pengguna mengakses ikon titik 3 di pojok kanan atas untuk membuka menu tambahan, lalu memilih opsi laporkan masalah. Sistem kemudian menampilkan formulir laporan yang harus diisi oleh pengguna. Setelah laporan dikirim, sistem akan memvalidasi isinya. Jika laporan dianggap valid, maka sistem akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa laporan telah diterima. Next. Yang terakhir adalah activity diagram logout. Yang pertama adalah user login ke dalam sistem. Apabila selanjutnya sistem melakukan validasi apabila salah, user harus login kembali. Apabila benar, sistem menampilkan halaman utama. Selanjutnya, halaman utama tampil. User mengklik button logout. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman logout. Kemudian, saat halaman logout tampil, user melakukan konfirmasi logout. Selanjutnya, jika validasi salah, user diminta kembali melakukan konfirmasi logout. Jika hasil validasi benar, sistem menampilkan halaman login. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada user interface.
Nah, ini yang pertama ada user interface dari registrasi. Di registrasi ini kita bisa menginputkan nama, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Kemudian kita klik register. Apabila sudah, maka nanti akan ada link ke email kita untuk melakukan aktivasi. Apabila kita sudah memiliki akun, maka kita klik login. Selanjutnya, user interface login. Setelah melakukan registrasi, pengguna aplikasi bisa langsung menginputkan email dan password yang telah didaftarkan pada saat registrasi. Jika pengguna lupa password, bisa langsung klik fitur lupa password. Dan jika belum memiliki akun, para pengguna bisa klik daftar akun. Setelah menginput email dan password, para pengguna bisa langsung klik button login. Kemudian selanjutnya apabila sudah login, akan ditampilkan halaman untuk mengakses lokasi. Kemudian kita bisa mengklik aktifkan lokasi, kemudian nanti akan keluar beranda, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Ada nama pengguna atau nama kita yang sudah register, kemudian ada di sini ada titik 3, di sini ada isinya laporkan masalah, setting, dan juga logout, kemudian ada kondisi tempat, review pengguna, favorit dan bookmark, mode fokus, kemudian ada event alert. Di sini nanti ada event-event atau gambar event-event yang sedang berlangsung, kemudian ada beranda, cari, aktivitas, dan profil. Selanjutnya, user interface admin manage user. Setelah berhasil login, user akan masuk ke halaman beranda yang menampilkan beberapa menu utama, di antaranya verifikasi tempat, manage user, manage rekomendasi tempat. Dalam konteks ini, user akan memilih tombol manage user untuk mengakses manajemen pengguna. Di halaman manajemen pengguna, halaman ini menampilkan daftar pengguna dalam bentuk tabel yang memuat informasi seperti nama pengguna, peran pengguna, status aktif atau nonaktif. Di bagian atas juga tersedia fitur pencarian pengguna dan tombol tambah untuk menambahkan pengguna baru. Selanjutnya, user interface pemilik tambah tempat. Pada tampilan ini, sebagai merchant, itu mengklik sebagai merchant. Habis itu input email dan password. Sama seperti login sebagai pengguna aplikasi sebelumnya. Selanjutnya, menampilkan beranda untuk menambahkan tempat. Selanjutnya akan ditampilkan menu tambah tempat, yaitu yang pertama ada tambah lokasi baru, yaitu sebagai pemilik tempat bisa memasukkan alamat lokasi dan lain-lain. Selanjutnya, pemilik tempat mengunggah foto lokasi, mengatur jam operasional, dan menambahkan event apabila di tempatnya tersebut sedang ada event. Selanjutnya, lokasi yang diunggah dan ada pesan dari pengguna. Kemudian setelah pengelola tempat menginputkan tempat, nanti akan masuk ke admin, di mana admin harus memverifikasi tempat tersebut agar bisa diakses oleh para user Find My Desk. Nah, apabila admin ingin menerima tempat, maka ia akan mengklik terima, namun apabila menolak, maka klik tolak. Apabila terima, maka nanti tempat secara otomatis akan ada di aplikasi Find My Desk. Kemudian untuk manage rekomendasi tempat, ini admin bisa menambahkan rekomendasi tempat di sini. Jadi nanti ketika admin mengklik tambah rekomendasi tempat akan otomatis muncul di aplikasi Find My Desk yang digunakan user. Kemudian setelah itu user bisa mengklik tombol cari yang di paling bawah ini.
ini, kemudian nanti akan keluar seperti ini. Jadi pengguna bisa memasukkan preferensi yang ingin tempat yang ingin dicari, kemudian bisa menggunakan filter juga. Kemudian nanti apabila sudah diklik cari, maka akan keluar hasil pencarian yang relevan dengan yang kita cari. Kemudian apabila kita klik detail tempat, akan keluar gambar seperti yang ini. Ada cafe ABCD, kemudian ada fotonya, ada detail tempatnya, ada bisa buka di Google Maps, dan bisa diberi rating dan ulasan. Kemudian apabila kita pencet bookmark, maka nanti akan tersimpan ke bookmark. Selanjutnya, setelah pengguna mengklik fitur rekomendasi tempat, akan terdapat tampilan yang pertama itu ada tampilan top 5 tempat tugas yang sedang populer di daerah tersebut. Selanjutnya, ditampilkan rekomendasi tempat lainnya. Di sini bisa dilihat rating yang diberikan oleh para pengguna berdasarkan pengalaman sebelumnya dan jarak dari para pengguna aplikasi. Selanjutnya, di fitur ini terdapat menu untuk melihat detail tempat dan bookmark. Untuk detail tempat sama tampilannya seperti pada tampilan browse tempat. Next. Selanjutnya ada user interface event alert. Di sini ditampilkan berbagai macam event yang dimana dengan ada detail agenda, lokasi, jam, peta, dan fitur ingatkan. Next. Selanjutnya, user interface bookmark. Pada halaman bookmark, pengguna dapat menyimpan dan melihat tempat favorit mereka. Terdapat fitur pencarian di bagian atas untuk memudahkan pencarian bookmark. Kemudian, setiap item menampilkan nama, rating, jarak, dan icon bookmark di kanan untuk menandai atau menghapus bookmark. Next. Oke, selanjutnya ada mode fokus dan pilih musik. Yang pertama, jika kita memencet, maka kita akan masuk ke mode fokus. Nah, untuk jamnya itu bisa diatur durasi tersebut. Nah, setelah itu kita juga bisa memilih musik. Musiknya itu musik yang bisa membuat kita fokus dan tenang seperti suara alam, setelah itu musik klasik, ataupun jika tidak mau menggunakan musik tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita bisa pencet simpan dan kembali. Baik, selanjutnya itu user interface pengguna beri rating dan ulasan. Pada tampilan ini, pengguna bisa memberi rating bintang dari 1 sampai 5, kemudian menulis komentar, dan mengklik kirim ulasan. Fitur ini membantu pengguna berbagi pengalaman dan menjadi referensi bagi pengguna lain. Next. Ini untuk selanjutnya di sini ada user interface statistik penggunaan pribadi. Jadi fitur ini dapat diakses melalui menu aktivitas di bagian bawah layar. Nah, di dalamnya pengguna bisa memilih jenis grafiknya seperti grafik batang, grafik garis, lingkaran, atau histogram untuk melihat data. Salah satu contohnya di sini ada grafik total jam belajar atau kerja selama seminggu yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang pada layar sebelah kanan. Next. Selanjutnya ada user interface edit profil atau akun. Pada tampilan profil terdapat fitur untuk edit profil mengenai nama dari pengguna, foto profil, dan juga biodata dari pengguna seperti nama lengkap, email, nomor telepon, pekerjaan, dan alamat. Di situ juga ada fitur untuk mengubah kata sandi. User harus memasukkan kata sandi saat ini, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi baru. Selanjutnya, user harus melakukan penyimpanan sehingga kata sandi berhasil untuk diubah. Next.
Selanjutnya itu ada menu pengaturan. Tampilan menu ini mungkin pengguna untuk mengatur privasi aplikasi. Adapun fitur yang tersedia itu ada privasi dan keamanan, kemudian ada mode gelap atau dark mode, pengaturan bahasa, notifikasi tentang aplikasi dan keluar. Fitur ini mendukung kenyamanan dan personalisasi pengguna. Selanjutnya, di sini ada user interface, laporkan masalah. Jadi fitur ini dapat ditemukan di halaman beranda, tepatnya di pojok kanan atas dengan mengklik titik 3, lalu akan muncul tulisan laporkan masalah. Setelah diklik, pengguna diarahkan ke halaman baru untuk mengisi deskripsi masalah dan menekan tombol kirim. Nah, selanjutnya sistem akan memproses laporan tersebut. Next. Yang terakhir, Yang terakhir adalah user interface logout. Pada halaman beranda, lalu klik titik 3, pilih logout. Setelah itu muncul tampilan logout dengan opsi batal atau logout. Sekian, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang bisa kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.